البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad Sahal bin Abi Hathmah. Memang kadang orang-orang itu kunyahnya lebih dari satu, bahkan ada yang tiga. Seperti siapa itu Utsman bin Affan atau beberapa muhaddisun yang lain, sahabat dan yang setelahnya. Ada yang dikenal dengan memiliki 3 kunyah, ada yang dikenal memiliki 4. Itu mungkin. Yarhamukallah. Tayyib. Disebutkan dalam catatan kaki Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, ana baca aja, wa hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Busyair bin Yasar an Rafi' bin Khadij an Sahal bin Abi Hathmah annahuma haddatsah. Yaitu Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah menyampaikan hadis kepada sang murid yaitu Busyair bin Yasar. Adapun kalau di dalam kitab ini sang penulisnya hanya menyebutkan satu saja. Ini adalah hadis Sahal, yang betul adalah hadis 2 orang. Tayyib. Tapi enggak apa-apa, anggap aja ini bagian dari meringkas. Al-Ansari radhiyallahu anhu qala intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar. Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud berangkat menuju ke Khaybar. Ini setelah ditaklukkannya Khaybar pada tahun 6 Hijriah itu, setelah Fathu Hudaybiyah. Wa hiya yauma idzin sulh. Dan Khaybar pada waktu itu memang sudah mengalami perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Khaybar, tapi sulh dalam artian memang Khaybar sendiri, perang Khaybar terbagi 2. Paruh yang pertama itu menaklukkan benteng-benteng besar yang mereka takluk. Adapun benteng-benteng yang kecil itu adalah mereka dengan cara minta perdamaian, mereka menyerah pada Rasulullah, minta damai dengan cara yaitu jangan semua harta kalian ambil, tapi biarkan kami yang bekerja karena kami lebih tahu untuk mengurusi kebun-kebun di sini. Nah, nanti setengahnya saya serahkan pada kalian hasilnya. Nah, ini dikatakan sulh. Walaupun mereka adalah di wilayah kekuasaan muslimin. Makanya Rasulullah mengatakan bumi ini milik Allah dan Rasulnya, dan kami tetapkan kalian di sini selama Allah Ta'ala menetapkan. Nah, menjelang wafatnya Rasulullah berfatwa memerintahkan, berwasiat untuk orang-orang ahlul kitab diusir dari Jaziratul Arab. Jadi suluh bukan dalam artian tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi suluh dalam artian ekonomi tadi aja. Fatafarraqa, lalu kedua sahabat ini berpencar. Ada yang jalan ke sini, ada jalan ke situ, masing-masing punya urusan. Fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahal. Lalu Muhayyisah datang lagi kepada Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Dalam keadaan beliau telah terbunuh dengan berlumuran darah. Dijumpai beliau telah terkapar meninggal. Fadafanah, lalu beliau memakamkan kerabatnya ini, karena ini adalah salah seorang dari kerabat beliau memang. Summa qadimal Madinah, lalu beliau tiba di Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal, saudara dari Abdullah, wa Muhayyisah wa Khuwayyisah ibna Mas'ud, namanya agak sulit-sulit juga ya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Abdurrahman yatakallam. Dhahaba bukan artinya pergi, tapi min af'ali syuru', yaitu mulai bicara, akan bicara. Faqal, maka Rasulullah bersabda, kabir, dahulukan orang yang lebih tua. Wa huwa ahdatsul qaum, karena memang Abdurrahman ini orang yang paling muda di antara rombongan itu. Fasakat, lalu beliau pun diam. Fatakallama, maka 2 orang tadi, Muhayyisah dan Huwayyisah, yang berbicara tentang case yang terjadi. Faqal, maka Rasulullah bersabda, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum. Apakah kalian bersumpah dan kalian akan berhak untuk mendapatkan orang yang kalian bunuh? Wa dzakara tamamal hadis muttafaqun alaih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kabir maknahu yatakallamul akbar, hendaknya yang paling tua yang bicara dulu. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah, yaitu bolehnya perdamaian, membuat perjanjian perdagangan, perniagaan, ataupun masalah pertanian dengan perekonomian dengan orang-orang kafir. Ini bukan bagian dari wala, tapi ini adalah perniagaan biasa, jual beli dan sebagainya. Maka ini adalah diperbolehkan. Tayyib.
Kemudian juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah perginya seseorang ke kebun dia atau ke wilayah mata pencaharian dia atau yang seperti itu, ini tidak mengurangi muruah. Tidak seperti pendapat sebagian sufiyah, barang siapa mengurusi dunia maka nilainya rendah. Lalu bagaimana caranya? Nggak usah kita urusi dunia, nanti apa? Kita tunggu rezeki datang ke masjid. Nah, ini namanya adalah apa? Pengemis, lebih hina lagi kamu. Jangan seperti Asyibli, tokoh besar yang diagungkan sufiyah, itu besar untuk mereka. Dia datang kepada seorang kaya, lalu apa? Memberikan peringatan keras, menjelek-jelekan dia, mengatakan kamu ahli dunia gini sampai orangnya ketakutan. Terus gimana biar saya selamat dari ini? Kamu harus sedekah banyak-banyak pada saya. Oh, ini memalukan. Gimana pula itu? Lebih hina lagi, kamu adalah apa? Minta-minta. Hatimu penuh dengan apa? Keduniaan sebenarnya. Tapi apa? Malas kerja. Makanya Imam Ahmad menamakan orang-orang sufiyah yang apa itu, yang di masjid-masjid, beliau mengatakan mereka bukan mutawakkilun, tapi apa? Mutaakilun, cuma cari makan aja. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Orang-orang sufiyah nggak akan jadi sufi kecuali kalau mereka memiliki beberapa karakter. Di antaranya adalah apa? Akul, yaitu banyak makan. Tapi apa? Kasul, yaitu pemalas. Kasulun akul, banyak makan tapi pemalas. Nah, ini sufi. Sementara para sahabat, tiba waktunya ibadah, mereka ibadah, yaitu sholat. Tiba waktunya baca Quran, tiba waktunya zikir, tiba waktunya jihad, tiba waktunya kerja. Mereka adalah orang-orang yang pandai dalam mengatur kehidupannya dan menggunakan hidup tadi untuk membantu ibadah kepada Allah. Maka mereka berangkat ke Khaybar, ini bukan sesuatu yang jelek. Walaupun Khaybar terkenal sebagai apa? Sumber rezeki yang banyak. Ini bukan perkara yang jelek. Lalu mereka berpencar, menyangka bahwasanya apa? Bahwasanya keadaan aman karena namanya perdamaian. Tahu-tahu apa? Orang ini sudah mati. Sahabat yang ini meninggal, terbunuh. Siapa itu? Abdullah ibnu Sahal. Maka kemudian beliau pun dimakamkan dan faedah tentang masalah ini jelas. Masalah apa itu? Tidak boleh jenazah itu sama aja, jenazah muslim ataupun kafir, dibiarkan dia ada di permukaan bumi. Karena kalau dia kafir nanti akan mengganggu orang lain baunya. Kalau dia muslim maka apa? Berarti dia terhinakan, harus segera dibawa ke apa itu, tempat pemakaman untuk apa? Nanti dia segera mendapatkan tempat yang layak di surga insyaallah. Dia mengatakan qaddimuni, segerakan saya untuk apa? Masuk ke tempat saya, karena dia tahu dia akan menuju ke tempat yang bagus. Maka intinya adalah apa? Telah terbentuk ijma, seluruh jenazah itu apa? Harus dimakamkan, baik dia itu muslim ataupun kafir. Tayyib. Kemudian apa? Setelah beliau menyelesaikan penyelenggaraan jenazah, dan ini lebih penting, jangan karena untuk mengurus ganti rugi dan sebagainya lalu apa jenazahnya nggak dimakamkan, makamkan dulu, karena ini adalah kewajiban yang harus disegerakan. Kemudian beliau pun masuk ke Madinah dalam keadaan tentunya apa? Beliau sudah cerita ke beberapa kerabat, maka mereka pun berangkat. Ini menunjukkan apa? Waliyuddam yastahiqu talabad dam, bahwasanya wali darah dia berhak untuk apa? Menuntut darah. Maka mereka berangkat, keluarga ini, rombongan keluarga ini. Tayyib, menuju kepada Rasulullah SAW, karena hukum memang apa? Di tangan beliau semuanya. Fadzahaba Abdurrahman yatakallam, mulai Abdurrahman hendak berbicara, faqal kabir, maka Rasulullah bersabda, yang besar dulu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW apa? Tidak pilih kasih dalam hukum. Walaupun sahabat itu mereka semua adalah orang-orang yang berjasa, tapi beliau tidak malu untuk mengucapkan kebenaran. Yang benar bagaimana? Kalian bukan derajatnya sama. Hendaknya apa? Utamakan yang lebih tua untuk berbicara lebih dulu. Tayyib, karena beliau adalah orang yang paling muda. Maka tetap walaupun apa? Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, tetapi adab-adab itu harus apa? Dipelihara. Siapa yang lebih dulu bicara? Orang-orang tua. Siapa yang lebih dulu bicara? Orang-orang alim, sebelum orang-orang yang tidak di tingkat itu berbicara. Tayyib, langsung apa? Sahabat ini taat. Langsung apa? Beliau diam. Maka dua orang tadi bicara, menceritakan kisah tersebut. Maka Rasulullah bertanya, Rasulullah bertanya waktu itu, alakumul bayyinah, apakah kalian punya bukti? Mereka mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah bertanya, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum, apakah kalian bersumpah dan kemudian kalian akan berhak untuk mendapatkan apa itu? Untuk mendapatkan pembunuh kalian, yaitu apa? Kalau kalian bersumpah bahwasanya yang membunuh adalah fulan, maka aku akan tangkap si fulan itu. Yaitu apa? Orang Yahudi yang kalian curigai tadi. Nah, kalian akan bunuh dia. Maka mereka mengatakan, bagaimana kami bersumpah sementara kami tidak menyaksikan itu. Ini menunjukkan apa? Ketakwaan para sahabat. Mereka tahu walaupun mereka dendam, walaupun mereka marah,
Tapi apa? Mereka tahu syariat itu harus dijunjung tinggi, tidak asal menuduh. Kenapa? Allah Ta'ala telah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kami tidak bersaksi kecuali apa yang kami tahu. Berarti apa? Persaksian itu harus dibangun di atas ilmu. Manakala mereka memang tidak punya ilmunya, mereka tidak berani bersumpah. Maka kemudian ketika dua cara ini pun tertutup, maka Rasulullah bertanya, apakah kalian ridho, kalian bersumpah untuk kalian 50 orang Yahudi, bahwasanya apa? Mereka itu bebas, bahwasanya mereka itu berlepas diri dari itu. Maka mereka mengatakan, bagaimana kami akan menerima sumpah dari kaum yang kafir? Tapi apa? Memang nggak ada cara lain, karena memang tidak ada bukti dan orang Yahudi semuanya mengingkari. Maka begitu orang Yahudinya ada 50 orang bersumpah bahwasanya mereka tidak membunuh, bahwasanya bukan mereka yang membunuh, maka apa? Mereka pun dibebaskan. Orang-orang Khaybar dibebaskan. Lalu apa? Fa'aqalahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar dia tadi dari sisi beliau, yaitu diambil dari apa? Dari Baitul Mal. 100 ekor unta diberikan kepada keluarga Abdullah bin Sahal tadi. Tayyib. Dan ini pembahasan ini dibahas panjang lebar oleh para fuqaha tentang masalah apa itu sumpah 50 orang itu. Dan ini memang apa? Termasuk adat jahiliyah yang ditetapkan oleh Islam. Termasuk adat yang dibenarkan oleh Islam. Karena memang disebutkan oleh Ibnu Hajar, di zaman jahiliyah dulu ada orang-orang yang case-nya semacam ini. Nah, ketika nggak ada bayinah dan sebagainya, yang menuntut juga tidak berani bersumpah, menunjukkan mereka itu bertakwa, dan orang bertakwa akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka pihak desa yang dituntut tadi, mereka bersumpah 50 orang itu bahwasanya mereka tidak membunuh orang tersebut. Tapi ternyata apa? Yang sumpah hanya 49 orang. Yang satu orang dia tidak mau sumpah, tapi dia membayar jaminan atau apa kalau tidak salah. Ternyata setelah itu apa? 49 orang semuanya mati kena hukuman dari Allah. Satu orang yang nggak sumpah ini selamat dia. Kenapa? Menunjukkan memang mereka dusta dalam sumpahnya tadi. Sumpah yang mengatakan, oh bukan kami yang membunuh, bukan orang desa ini yang membunuh, dan seterusnya. Cuma syahidnya di sini yang diinginkan adalah lafaz kabir. Kalau memang mereka itu derajatnya kurang lebih hampir sama dari sisi persahabatan, dari sisi ilmu, tapi apa? Usianya tidak sama, maka yang lebih tua itu yang berbicara. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.